Kenapa orang aneh seringkali lebih pintar? Orang yang agak awkward atau aneh relasinya, tapi nilainya selalu rata kanan 100, khususnya di matematika. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan bahasan penting dari Mimin. Mereka sering dianggap kaku, nggak asik atau terlalu serius. Tapi gimana kalau keanehan mereka itu sebenarnya adalah sinyal? Sinyal kalau mesin di dalam kepala mereka itu bekerja di frekuensi yang berbeda dari kebanyakan manusia lainnya. Atau mungkin aja nih, orang aneh yang kita lagi ngomongin ini adalah diri lu sendiri. Nah, di video ini kita bakal bahas 10 tanda aneh yang biasanya atau yang cenderung terdapat pada orang yang punya IQ tinggi. Apakah salah satu tandanya ada dalam diri lu, atau ke-10-nya ada, atau mungkin malah nggak ada sama sekali? Jadi, selamat datang di segmen Mela Fakta. Simak sampai habis videonya buat tahu uniknya manusia. Nah, orang dengan ciri pertama ini biasanya dianggap aneh, bahkan gila. Dan gue yakin lu sering nemuin orang dengan ciri seperti ini. Yaitu yang pertama, sering ngomong sendiri. Teman ngobrol paling jenius adalah diri lu sendiri. Kalau lu sering lihat ada orang, atau mungkin lu sendiri lagi ngedumel sendirian pas lagi mikir, ngomong langsung atau hanya ngomong dalam otak, orang lain pasti langsung ngecap. Entah itu stres berat atau gila. Tapi faktanya nih, ini nggak selalu soal gila, stres, atau aneh. Justru sebaliknya, Howard Gardner, seorang profesor dari Harvard University bilang kalau sebenarnya ada 8 tanda kecerdasan dan salah satunya adalah kecerdasan intrapersonal yang sering diekspresikan lewat self-talk atau ngomong sendiri. Karena saat orang ngomong sendiri, mereka itu sebenarnya lagi mikir keras dengan cara yang paling efisien. Mereka lagi ngeluarin pikiran yang abstrak dan khusus di kepala, terus ngatur ulang ide-ide itu jadi sesuatu yang lebih rapi di dunia nyata. Ini adalah proses buat mecahin masalah dan memperkuat memori. Singkatnya, ngomong sendiri itu bukan selalu tanda gila. Itu adalah tanda otak yang lagi bekerja di level tinggi. Dan obrolan di kepala orang cerdas itu nggak melulu soal serius. Kadang mereka ngetawain hal-hal yang menurut kita sakit dan nggak bermoral. Nah, inilah ciri orang punya IQ tinggi kedua, yaitu selera humornya gelap atau absurd. Mereka ngetawain hal yang nggak seharusnya lucu. Mereka ini tipe orang yang bisa nemuin sesuatu yang lucu dari meme soal kematian, bencana, atau hal-hal tabu lainnya. Orang di sekitarnya pasti langsung nggak nyaman, mungkin nganggap mereka sakit jiwa atau nggak punya empati. Tapi ada sebuah studi yang menjelaskan kalau orang yang bisa ngerti dan nikmatin black comedy atau humor gelap justru cenderung punya IQ yang lebih tinggi. Kenapa? Karena buat dapet lucu dalam hal yang gelap, otak lu butuh kerja keras ekstra. Lu harus bisa ngolah ironinya, ngontrol emosi nggak nyamannya, dan nangkap punchline-nya dalam sepekian detik. Itu adalah proses mental yang sangat kompleks yang nggak semua otak bisa ngelakuinnya. Otak mereka memang sibuk ngolah hal-hal kompleks kayak gitu. Nah, saking sibuknya otak mereka sering nggak peduli lagi sama hal-hal kecil di sekitar mereka. Kayak temukan sampah di meja mereka sendiri. Dan itulah ciri yang ketiga, punya meja yang berantakan. Kalau lu lihat meja orang kerja yang jenius, seringkali bentuknya kayak habis kena badai itu. Kita secara otomatis langsung ngecap, jorok, pemalas, dan gak rapi. Tapi studi dari Universitas Minnesota nunjukin fakta yang menarik. Meja kerja yang berantakan itu justru mendorong pemikiran kreatif dan memicu ide-ide baru yang out of the box. Kenapa bisa gitu? Karena orang cerdas seringkali fokus ke gambaran besar ide-ide abstrak yang lagi mereka kejar di kepala mereka. Dan meja yang berantakan seringkali juga nunjukin otak yang lagi liar berkreasi. Dan liarnya mereka ini nggak cuma soal meja, tapi juga soal isi kepala mereka yang terlalu liar memikirkan banyak hal hingga jadilah mereka tukang cemas. Dan itulah ciri yang keempat, yaitu tukang cemas atau overthinker. Nah, mereka ini ibarat arsitek dari sejuta skenario buruk. Ini tipe orang yang sebelum tidur bukannya nutup mata dan pikiran, tapi malah memikirkan semua kemungkinan buruk atau salah yang bisa terjadi besok. Mereka kadang kelihatan kayak orang paranoid, penakut, dan terlalu mikirin hal kecil. Tapi, beberapa studi nih nunjukin hubungan kuat antara IQ tinggi, terutama kecerdasan verbal, dengan kecenderungan punya gangguan kecemasan atau anxiety. Otak mereka itu kayak superkomputer yang gak bisa berhenti menganalisa sesuatu. Mereka kadang melihat pola yang orang lain gak lihat. Mereka ngitung semua kemungkinan dari kemungkinan terbaik sampai kemungkinan terburuknya. Dan mereka memproses informasi secara berlebihan hingga akhirnya muncul kecemasan. Bukan karena mereka lemah, tapi justru karena otak mereka terlalu kuat dalam mengantisipasi masalah. Dan juga orang yang punya IQ tinggi itu biasanya punya jam tidur yang terbalik.
Mereka kadang hidup di zona waktu yang berbeda. Bangun pas siang, tapi matanya baru melek pas tengah malam. Orang seperti ini dicap sebagai pemalas, nggak disiplin, atau aneh karena nggak ngikutin jam normal. Tapi nih, ada penelitian yang nemuin hubungan antara IQ tinggi dengan kecenderungan jadi aktif di malam hari. Satoshi Kanazawa, seorang psikolog yang terkenal karena studinya yang menunjukkan adanya hubungan antara kecenderungan begadang dengan tingkat kecerdasan atau IQ yang lebih tinggi. Bagi mereka, malam hari itu kayak ruang kerja pribadi. Suasananya hening, gak ada gangguan. Di saat inilah otak mereka seringkali berada di puncak kreativitas dan produktivitasnya. Jadi, kalau temen lu bangun siang tapi idenya gacor, mungkin aja dia pemalas yang jenius. Nah, coba deh komen. Lu ngerasa nggak kalau tengah malam itu jam yang paling enak buat belajar? Dan karena mereka ini juga sering sibuk di dunianya sendiri, makanya mereka biasanya juga lebih suka menyendiri. Keramaian itu berisik buat sebagian orang. Ini tipe orang yang kalau diajak nongkrong rame-rame, mukanya kelihatan nggak nyaman. Mereka lebih milih baca buku sendirian, atau jalan tanpa teman atau teman yang sedikit. Kita gampang banget ngecap mereka sombong, antisosial, atau nggak asyik. Tapi ada riset yang menunjukkan orang dengan IQ tinggi justru cenderung merasa kurang bahagia kalau terlalu sering bersosialisasi. Bukan karena mereka benci orang lain, tapi karena otak mereka sangat independen dan nggak terlalu butuh validasi eksternal. Waktu menyendiri itu adalah bahan bakar mereka. Mereka pakai itu buat mikir dalam atau deep work, ngembangin ide, dan nge-charge energi mental mereka. Dan salah satu alasan kenapa mereka lebih suka menyendiri itu adalah gampang bosan sama basa-basi. Nah, lu pernah nggak nih ketemu orang yang kalau diajak ngobrol hal-hal remeh, kayak gosip artis, atau sekedar nanya lagi ngapain, tapi responnya singkat, datar, dan kelihatan nggak tertarik, seakan-akan dia ini nggak sopan. Padahal masalahnya bukan di kesopanan, tapi masalahnya ada di level obrolannya. Otak orang yang sangat cerdas terkadang butuh rangsangan intelektual yang banyak. Small talk atau basa-basi itu nggak ngasih tantangan apa-apa buat otak mereka. Nggak ada masalah yang harus dipecahin, nggak ada ide baru, atau nggak ada ilmu baru. Makanya mereka ngerasa itu buang-buang waktu. Mereka haus akan diskusi yang mendalam, ide baru, atau perdebatan yang logis. Mereka bukan nggak suka ngobrol, mereka cuma nggak suka ngobrolin hal yang nggak bikin otak mereka nyala. Tapi mungkin orang seperti ini langka. Nah, terus yang ke-8, sering merasa bodoh. Ini paradoks paling gila nih. Kita semua ngelihat mereka sebagai orang paling pintar di ruangan. Tapi di dalam kepala mereka sendiri, bisa aja mereka sering ngeluh, ngerasa nggak pantas, atau ngerasa semua pencapaiannya cuma hoki aja. Ini ada hubungannya sama Dunning-Kruger Effect. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa seringkali ngerasa pintar, orang yang beneran pintar justru sebaliknya. Semakin banyak mereka belajar, semakin mereka sadar betapa luasnya hal yang nggak mereka ketahui. Kesadaran inilah yang bikin mereka jadi super kritis sama diri mereka sendiri. Dan mereka sering ngerasa sangat bodoh. Padahal sebenarnya itu cuma perasaan mereka. Dan sikap super kritis mereka ini nggak cuma ke diri mereka sendiri, tapi hampir ke semua hal. Makanya ciri yang ke-9 itu adalah sangat kritis dan susah dipuaskan. Mereka nggak bisa tuh lihat hal yang nggak logis atau jelek, tanpa ada rasa gatal pengen nyari tahu. Akhirnya orang seperti ini sering dicap tukang komplain, atau orang yang terlalu perfeksionis. Seseorang yang kalau lihat sesuatu pasti ada aja celah cacat yang ditemuin. Mereka kelihatan ribet dan susah banget dibikin senang. Padahal itu bukan karena mereka negatif. Itu karena otak mereka secara alami punya kemampuan tinggi melihat kekurangan dan kelemahan dalam sebuah sistem, argumen, bahkan pikiran mereka sendiri. Dan saking sibuknya mereka berdebat dengan pikiran mereka sendiri, akhirnya kadang mereka terlihat sering melamun sendiri. Mereka hadir secara fisik, tapi pikiran mereka lagi jalan-jalan. Para peneliti menemukan bahwa orang dengan otak yang lebih efisien cenderung punya kapasitas kerja otak yang lebih besar. Jadi pas mereka ngerjain tugas yang gampang, otak mereka nggak butuh tenaga 100%. Nah, kapasitas sisanya nih akhirnya tumpah dan dipakai buat ngelamun mikirin ide lain, macahin masalah yang beda, atau sekedar berfantasi. Jadi ngelamun itu bukan tanda otak yang kosong, seringkali itu adalah tanda otak yang saking penuhnya sampai dia harus ngerjain 2 hal sekaligus. Nah, tapi ingat, 10 hal ini bukan diagnosis pasti. Punya meja berantakan gak otomatis bikin lu jadi Einstein, dan gak semua orang jenius itu overthinker. Ini cuma soal kecenderungan yang ditemuin sains dan data. Nah, dari 10 tanda tadi nih, coba jujur ada berapa tanda yang lu temuin dalam diri lu? Coba deh tulis di komen. Nah, kalau lu nemuin 10 tanda tadi banyak terdapat dalam diri lu, maka saran gue coba lu belajar lebih giat lagi. Karena sayang aja, otak lu yang speknya gacor, tapi nggak dipakai buat belajar lebih dalam. Coba deh disiplin belajar skill tertentu, entah itu bahasa Inggris, editing,
selama 1-2 jam setiap hari. Lu pasti akan kaget kalau otak lu nggak sebodoh yang lu kira. Coba deh, take action sekarang. Gue paham disiplin itu hal yang sangat sulit. Makanya gue udah nulis secara ringkas, cara dan pola pikirnya di ebook gue. Plus, gue kasih template habit trackernya. Kalau lu susah nemuin cara ampuh buat disiplin, ambil dan pelajari ebook gue di link yang ada di deskripsi sekarang. Gue harap buku dan video gue bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat!